Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisa sistem informasi pengolahan data penjualan toko baju Aldafi. Nama saya Amanda Pusparspati. Dan saya Rapaldi Prandanu. Di sini saya akan membacakan tentang toko baju Aldafi. Toko baju Aldafi merupakan tempat atau usaha dagang untuk mendapatkan baju yang kita butuhkan, berbagai jenis pakaian seperti baju gaun, singlet, kemeja. Dapat Anda pikirkan jika ingin membeli berbagai jenis pakaian tersebut di toko baju yang mempunyai berbagai macam produk pakaian tersebut. Nah, ini slide kemudian tentang definisi pakaian. Menurut Thomas Carlyle, pakaian adalah perkembang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan secara kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain, fashion dapat diartikan sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu yang menjadi bagian dari kultur sosial. Dan di sini ada sejarah perusahaan. Toko baju Aldafi adalah salah satu usaha toko baju di kota Sukabumi yang mulai beroperasi pada tahun 2018. Toko baju Aldafi terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 58 Sukabumi. Pada awalnya berpusat di Tanah Abang, Jakarta tahun 1990. Lalu membuka cabang di Sukabumi dan juga Bogor. Nah, di sini ada struktur organisasinya. Ada kepala toko, kasir, karyawan, dan lain-lain serta anggota lainnya. Kemudian di sini ada proses bisnis sistem berjalan. 1. Proses penjualan barang. Pelanggan membeli baju yang sesuai dengan ukuran badan dan baju yang diinginkannya. Setelah itu pergi ke kasir. Baju itu diberikan kepada kasir untuk melakukan transaksi pembayaran setelah dicek nominal harga pada baju. 2. Proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan dapat melakukan pembayaran saat kasir telah mengecek harga lalu menyebutkan nominal berapa yang harus dibayarnya atas baju yang dibeli tersebut. Lalu kasir memberikan bukti pembayaran berupa nota pembayaran. Nah, kemudian 3. Proses pelaporan. Karyawan atau kasir melakukan pelaporan setiap hari yang langsung diserahkan kepada pemiliknya. Laporan ini berupa nota transaksi penjualan yang telah terjadi di hari tersebut. Nah, di sini akan dibacakan oleh Amanda. Dan di sini ada diagram activity sistem berjalan. Ada pembeli, kasir, karyawan, dan kepala toko. Kenapa cuma ada 3? Karena yang membukanya itu hanya sekeluarga, tidak merekrut karyawan lain, jadi hanya ada suami istri dan anaknya. Lalu di diagram activity ini ada pembeli yang dimulai dengan pembeli itu akan memilih baju, lalu sesudah memilih baju yang dia suka, dia akan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Pada saat di kasir akan mengecek harga baju. Lalu kasir itu akan menunjukkan nominal yang harus dibayar. Setelah itu kasir akan memberikan bajunya kepada pembeli dan melakukan pembayaran. Lalu si pembeli, sesudah dari pembeli, kasir atau karyawan akan membuat nota penjualan dan menyerahkan baju kepada pelanggan. Lalu si pelanggan atau si pembeli akan menerima baju. Setelah itu, kasir atau karyawan akan membuat laporan penjualan baju yang diserahkan kepada kepala toko. Lalu si kepala toko akan menerima laporan penjualan baju. Slide yang selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Dokumen masukan pada penulisan makalah ini merupakan segala bentuk dokumen yang masuk ke dalam sistem pembayaran pada toko baju Aldafi. Di sini ada dokumennya, nama dokumennya yaitu nota pembayaran, fungsi sebagai bukti penjualan baju, sumbernya dari si pembeli, dan tujuannya karyawan atau kasir. Medianya kertas atau berupa nota.
jumlahnya hanya 1 lembar, frekuensinya setiap penjualan baju. Lalu, slide yang selanjutnya, dokumen yang sama tetapi dokumen ini namanya rekap penjualan, fungsinya sebagai laporan harian penjualan dan sumbernya dari kasir, tujuannya kepala toko, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap hari setelah toko tutup. Lalu di sini ada permasalahan pokok. Yang pertama, sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan alat tulis dalam mencatat laporan keuangan atau berupa nota. Dan yang kedua, nota pembayaran hanya diberikan apabila pembeli memintanya. Jika pembeli tidak meminta nota, kasir atau karyawan tidak akan memberikan nota itu. Yang terakhir, ada pemecahan masalah. Yang pertama, membuatkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses pembelian barang, penjualan barang, dan pembuatan laporan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang berhubungan dengan data toko. Yang kedua, memberikan nota pembayaran kepada pembeli walaupun pembeli tidak memintanya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Mohon dimaklumi. Dan terima kasih sudah menonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.